hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Mohon maaf Ibu Anissa ya, saya mengganggu waktunya. Begini Bu Anissa, hari ini saya akan melakukan observasi ya, karena insya Allah saya akan melakukan observasi di kelas. Nah, untuk itu dalam supervisi akademik itu ada 3 tahap. Yang pertama itu pra-observasi, terus yang kedua saya langsung observasi di kelas. Di sini saya akan melihat Ibu Anissa melakukan proses pembelajaran dengan murid-murid yang ada di kelas. Nah, setelah itu tahap yang ketiga itu ada namanya pasca observasi. Nah, untuk tahapan yang pertama ini kita akan melakukan pra-observasi. Supervisi akademik ini tujuannya adalah untuk memberdayakan dan mengembangkan diri untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Nah, percakapan kita kali ini adalah kita mulai dari pertama ya, mengenai ini pra-observasi ya. Nah, Ibu Anissa, karena sekarang ini kita melakukan pra-observasi tahapan pertama dari supervisi akademik, kira-kira kapan ini Bu Anissa ada waktunya untuk supervisi pembelajarannya di kelas? Insya Allah kalau sempat itu hari Kamis, Bu. Jadi hari Kamis ya, mudah-mudahan ya ada waktunya. Mata pelajaran apa nih yang Fisika. dibawakan? Materinya apa ya kalau bisa tahu? Materinya itu mengenai kecepatan orbit satelit dan hukum Kepler, Bu. Oh, jadi materinya orbit satelit ya dan hukum Kepler. Oke, bagus sekali materinya. Saya kira ini akan menarik ya kalau kita melakukan supervisi nanti di kelas. Kapan pra observasi kita untuk observasi di kelas nanti ini Bu Anissa? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat pelaksanaan observasi ini apa ya? Untuk materi kecepatan orbit satelit dan hukum Kepler, tujuan yang diharapkan nanti di kelas, siswa dapat menentukan kecepatan orbit satelit pada ketinggian tertentu. Nah, selain itu tujuan yang ingin dicapai yang kedua yaitu siswa dapat menganalisis gerak satelit, gerak planet dalam peta surya berdasarkan hukum Kepler dan hukum gravitasi Newton. Jadi bagus sekali ya tujuan pembelajarannya tadi ada 2 ya, menentukan kecepatan orbit satelit pada ketinggian tertentu. Terus yang kedua tadi itu menganalisis gerak satelit, gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum Kepler dan hukum gravitasi Newton. Terus selanjutnya ini dari tujuan pembelajaran tersebut ada pengembangan yang hendak dicapai apa nih? Pengembangan-pengembangan yang ingin dicapai, Bu, yaitu ingin mengembangkan keterampilan sosial emosional untuk peserta didik. Saya juga dapat mengembangkan keterampilan berdiskusi peserta didik. Selanjutnya ingin mengembangkan bagaimana saya nanti menyampaikan materi agar bisa dipahami dengan mudah oleh peserta didik, dan ingin mengembangkan keterampilan mengelola kelas agar kelas berjalan dengan kondusif. Jadi bagus sekali ya, ada 4 tadi ya pengembangan yang hendak dicapai. Saya kira itu semua berfokus ke murid ya, karena tujuan kita ini selalu mengutamakan murid, karena murid yang akan kita kembangkan di sini. Mengenai area pengembangan yang hendak dicapai, agar bisa mencapai tadi yang Ibu Anissa sudah sebutkan itu, kira-kira strategi apa ya yang sudah dipersiapkan? Strategi yang ingin saya kembangkan yaitu agar dapat terlihat nanti keterampilan sosial emosional peserta didik, keterampilan berdiskusinya, maka nanti saya akan bentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok. Nah, dan nanti saya akan sediakan kertas karton atau kertas HVS yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk menuliskan hasil diskusinya, karena kita tahu karena di materi hukum Kepler itu terdapat 4 submateri yang nantinya saya akan bagi siswa menjadi 4 kelompok. Jadi bagus sekali ya strategi yang sudah disiapkan. Di sini Bu Anissa akan membagi kelompok ya, membagi kelompok siswa, karena kan sudah dilakukan pemetaan sebelumnya ya, sesuai dengan profil ini ya, kebutuhan belajar murid. Jadi nanti akan dilakukan ini ya, karena kan pada saat pembagian murid itu tentu ada murid yang cepat paham apa yang kita jelaskan, ada yang agak lambat dan ada memang yang agak lambat, dan ini butuh ini ya penanganan yang lebih serius lagi.
Saya mendengar tadi juga Ibu Anissa mengatakan itu akan melakukan ini ya, diskusi kelompok. Jadi akan membagi murid-murid dalam beberapa kelompok. Dan juga Ibu Anissa ini sudah ini ya, menyiapkan media untuk pembelajaran ini nanti ya, visi kita di kelas. Yang ingin saya tanyakan lebih lanjut itu mengenai rencana pengembangan diri untuk Ibu Anissa ke depannya ya. Terus apa nih yang rencana pengembangan diri Ibu Anissa? Yang tadi kan sudah saya sebutkan ada 4 kan Bu. Yang pertama itu mengenai pengembangan keterampilan sosial emosional untuk peserta didik. Jadi saya ingin memiliki kemampuan bagaimana dapat mengembangkan keterampilan sosial emosional yang ada pada peserta didik. Jadi bagus sekali ya, aktivitas pengembangannya itu pengembangan keterampilan sosial emosional peserta didik ya. Karena bagaimanapun kita sebagai seorang guru itu juga harus selalu memperhatikan kompetensi sosial emosional murid. Pada saat dia senang, dia akan dengan mudah dapat menerima pelajaran yang kita ajarkan. Jadi bagus sekali ya. Terus tujuan yang hendak dicapai dengan pengembangan keterampilan sosial emosional ini apa ya? Tujuan yang ingin saya capai, setidaknya peserta didik ini mampu meningkatkan kesadaran dan keterampilan sosial dalam berdiskusi kelompok. Jadi bagus sekali ya. Jadi tujuannya yang hendak dicapai itu peserta didik mampu meningkatkan kesadaran dan keterampilan sosial dalam berdiskusi kelompok. Terus untuk melihat ini ukuran keberhasilannya apa ya yang digunakan? Saya dapat melihat dari hasil diskusi mereka dan saat mereka presentasi kelompok dengan baik. Jadi di situ kan kalau dari hasil diskusi bisa menandakan bahwa oh ternyata saat berdiskusi mereka itu lakukan dengan baik, dilihat dari hasil diskusi mereka yang baik. Begitupun saat mereka presentasi bagaimana kekompakan peserta didik dalam membagi tugas sehingga hasil presentasinya pun baik. Jadi bagus sekali ya, jadi bisa dilihat dari hasil diskusi dan pada saat presentasi kelompok yang sudah bisa dilakukan dengan baik. Terus kira-kira alat pendukung ini yang dibutuhkan untuk bisa mencapai itu semua apa ya? Jadi pendukungnya yaitu saya sebagai guru harus aktif dalam mengingatkan peserta didik untuk selalu aktif berdiskusi dengan memancing peserta didik untuk agar setiap peserta didik memiliki job desk masing-masing agar semua peserta dapat aktif sehingga hasil diskusinya nanti akan menghasilkan hal-hal yang baik juga dan mereka semua paham. Ya bagus sekali. Waktunya kira-kira ini kapan mau mulai diterapkan? Nanti selama proses pembelajaran. Oh iya, jadi selama proses pembelajaran ya, bagus sekali. Selanjutnya rencana pengembangan diri Bu Anissa apa lagi? Yaitu ingin mengembangkan keterampilan berdiskusi peserta didik Bu, karena kan kita di sini harapkan peserta didik sebagai center dari proses pembelajaran kita. Jadi keterampilan berdiskusi peserta didik itu harus terus diasah. Jadi saya ingin memiliki kemampuan itu. Iya ya, jadi berfokus ke murid ya intinya. Nah, tujuan yang hendak dicapai dan ukuran keberhasilannya apa nih? Tujuan yang hendak dicapai dari pengembangan ini peserta didik dapat terampil dalam berdiskusi dan hal itu bisa saya lihat secara langsung keberhasilannya dengan cara mengobservasi semua peserta didik dalam proses berdiskusi dengan melihat apakah peserta didik aktif dalam proses diskusi. Jadi bagus sekali ya. Jadi tujuan yang hendak dicapai itu peserta didik terampil dalam diskusi. Terus ukuran keberhasilannya itu peserta didik dapat berdiskusi ya, dapat berdiskusi. Terus alat pendukung dan waktunya ini jadi pendukungnya yaitu guru harus aktif juga melakukan observasi dengan setidaknya memiliki lembar observasi berdiskusi untuk melihat keaktifan siswa dalam berdiskusi dan waktunya ya selama proses pembelajaran itu sama mereka berdiskusi. Iya bagus sekali ya. Oke. Nah selanjutnya pengembangan diri yang Ibu Anissa rencanakan masih ada lagi nih. Iya, yaitu lebih kepada keterampilan menyampaikan materi Bu. Dari keterampilan menyampaikan materi ini kira-kira tujuan yang hendak dicapai dan ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Tujuan yang hendak dicapai yaitu guru dapat menyampaikan, saya pribadi sedang menyampaikan materi dengan baik agar peserta didik mudah paham. Nah,
kapan itu dikatakan berhasil, yaitu ketika peserta didik memahami materi yang akan dipelajari pada hari itu. Jadi bagus sekali ya, tujuan hendak dicapai, guru dapat menyampaikan materi dengan baik, terus ukuran keberhasilan itu peserta didik memahami materi yang diajarkan sama Bu Anissa ya. Nah, terus alat pendukung dan waktu? Pendukungnya yang pastinya berasal dari diri saya pribadi, yaitu penguasaan materi yang harus saya persiapkan matang-matang sebelum saya mengajar di kelas. Dan persiapan materi itu, penguasaan materi itu bisa dilakukan sebelum saya mengajar, dan saya terapkan pada saat mereka setelah berdiskusi. Jadi setelah berdiskusi kita ada penyamaan persepsi nantinya mengenai yang mereka pahami, dan saya tinggal menambahkan apa yang perlu ditambahkan. Jadi intinya di sini tujuan hendak dicapai itu materi yang disampaikan itu bisa dimengerti oleh anak-anak ya. Di samping juga Ibu Anissa sebagai guru itu juga harus menguasai dulu materinya, baru bisa mentransfer ke murid-murid. Nah, rencana pengembangan diri yang berikutnya ini apa lagi ya Ibu Anissa akan lakukan? Yang terakhir itu lebih kepada keterampilan mengelola kelas, karena kita tahu kan kondisi anak-anak kita, Ibu, bagaimana supaya mereka aktif atau bagaimana supaya mereka tetap fokus kepada proses pembelajaran nanti. Bagus sekali ya. Jadi keterampilan mengelola kelas itu pembelajaran bisa berjalan dengan baik apabila kita bisa mengelola kelas dengan baik ya. Dalam hal ini kondusifnya suasana belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Terima kasih Bu Anissa sudah menyempatkan waktunya untuk kita melakukan pra-observasi sebelum kita melakukan observasi di kelas ya, untuk supervisi akademik. Mulai dari observasi sudah kita lakukan dan ada beberapa ini ya pertanyaan, terus ada Ibu Anissa sudah memberikan penjelasan sampai kepada rencana pengembangan diri Bu Anissa. Jadi kesepakatan kita untuk supervisi akademik ini, saya akan mengobservasi Ibu Anissa ini pada hari Kamis ya. Ada waktunya ini nanti hari Kamis. Ya, jadi kita akan melakukan observasi di kelas hari Kamis tanggal 13 April 2003. Sampai ketemu nanti di kelas Ibu Anissa, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, karena kita kelasnya kalau siapkan kami. Bersedia? Siap. Berdiri. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Baik. Oke, untuk mengecek kehadiran, silakan absen dulu. Wahyu,
Bintang apa namanya? Matahari. Ya, betul. Matahari. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, menentukan kecepatan orbit satelit pada ketinggian tertentu. Yang kedua, memahami dan menganalisis gerak satelit, gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum Kepler dan hukum gravitasi Newton. Yang ketiga, menyimpulkan ulasan tentang hubungan antara kedudukan, kemampuan dan kecepatan gerak satelit berdasarkan data dan informasi hasil eksplorasi dengan menerapkan hukum Kepler. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu karena ada 4 materi pada subbab ini, yang itu hukum Kepler pertama, Kepler kedua, hukum Kepler ketiga, dan gerak satelit. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang mau hukum Kepler pertama? Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, nanti itu satu kelompok ya, di sebelah sini ya hukum Kepler pertama. Siapa yang mau hukum Kepler kedua? 1, 2, 3, 4. Oke. Siapa mau hukum Kepler ketiga? 1, 2, 3, 4. Siapa yang hukum Kepler ketiga di sini ya? Gerak satelit? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, banyak yang gerak satelit. Jadi sebagian yang gerak satelit akan Ibu bagi 2 dan Ibu bagi rata ke kelompok hukum Kepler 1, 2, 3 dan gerak satelit. Oke? Oke, sekarang silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Menjadi 4 kelompok. Di sini Ibu sudah menyediakan lembaran atau seperti karton untuk tempat kalian di mana menuliskan hasil diskusi kalian. Nah, adapun yang kalian cari itu yang pertama, tuliskan judulnya. Jadi kan ada hukum Kepler 1, 2 dan seterusnya. Selanjutnya bunyi hukumnya. Nah, jangan lupa digambar jika ada gambarnya. Selanjutnya cari contoh soal yang ada pada materi tersebut. Oke. Selanjutnya tulis juga keterangannya. Kalau misalnya ada persamaan atau ada rumusnya, tulis juga keterangannya. Oke? Paham? Paham. Jadi nanti hasil diskusi kalian akan dipresentasikan di depan kelas supaya kelompok-kelompok lain juga paham materi yang kalian diskusikan. Oke, Ibu akan bagi kertasnya. Oke, Ibu beri waktu sekitar 15 menit. Semoga cukup. Usahakan selesaikan dalam waktu 15 menit. Oke? Oke, silakan diskusikan. Bisa cari di HP atau di buku dan sumber-sumber sesuai yang kalian inginkan. Siapa yang menjelaskan yang mana? Siapa yang menjelaskan yang mana? Oke? Kita ya. Kita menjelaskan. Siapa yang mau gambar dan kerjakan di papan tulis soalnya. Oke? Biar dipahami. Dipaham gini maksudnya ini soalnya? Iya. Jadi nanti kita ada yang menjelaskan, misalnya ada yang menjelaskan hukumnya, ada yang menjelaskan soalnya, ada yang menulis, ya begitu kasih nanti presentasi nah? Ya boleh. Masing-masing tugasnya itu berikan waktu untuk presentasi masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Jadi kalau ada temannya menjelaskan, tolong teman-temannya yang lain perhatikan ya penjelasannya, karena kalian kan kelompok lain tidak bahas ini hukum Kepler 1. Jadi inilah waktunya kalian untuk menyimak materinya. Oke, silakan kelompok 1. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum Kepler 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Bunyi hukum. Seluruh planet di tata surya bergerak dalam lintasan yang berbentuk orifice
hukum, seluruh planet di tata surya bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips saat beredar mengelilingi matahari, di mana matahari berada pada salah satu titik fokus elips. Itu hasil dari diskusi kami. Sekianlah hasil dari diskusi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada kelompok 2 yaitu hukum Kepler 2. Silakan media kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami tentang hukum Kepler 2. Suatu gerak edan planet matahari menjangkau satu bidang luas segitiga yang sama dalam luas segitiga yang sama dalam jangkau yang sama. Suatu gerak edan planet menyinari matahari menjangkau satu bidang luas segitiga yang sama dalam luas segitiga dalam jangka waktu yang sama. Saat dekat, maka gerak edar planet tersebut pun semakin cepat dan luas. Bidang edar planet dan waktu tempuhnya dapat didekatkan sama dengan planet yang jangkanya jauh dari matahari. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah paham ya mengenai hukum Kepler 2 semua? Oke, telinga, mata, mulut, pulpen. Jadi fungsi dari speaking tadi sebenarnya untuk melatih fokus kalian dan pendengaran kalian. Jadi bagaimana, sudah tidak mengantuk lagi? Oke, untuk karena semua kelompok sudah memahami mengenai materi hari ini, jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu mau mengetahui siapa yang bisa memetik refleksi pelajaran pada hari ini. Siapa yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Oke, silakan berdiri. Baiklah, yang bisa saya refleksikan hari ini yaitu hukum Kepler 1. Semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Hukum Kepler 2. Suatu garis raya yang menghubungkan matahari dengan planet menyangkut luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Hukum Kepler 3. Perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Dan gerak satelit itu ada dua, yaitu satelit alamiah dan satelit buatan. Oke, disimak ya semua? Berikan tepuk tangan kepada Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga anak-anak sekalian bisa memetik pelajaran pada pertemuan kita hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu mengenai usaha dan energi, yang akan berkaitan dengan juga materi-materi yang pernah kita bahas di awal semester ini, yaitu berkaitan dengan dokumenter. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Anissa, apa kabar nih? Waalaikumsalam Bu. Baik. Alhamdulillah Ibu Anissa, karena pertama kita sudah melakukan observasi, terus kita juga sudah melakukan observasi di kelas. Selanjutnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Karena di sini kan ada 3 tahapan ya. Oke Bu Anissa, yang ingin saya tahu setelah kita melakukan observasi dalam kelas, apa yang Ibu Anissa rasakan setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Untuk saya pribadi setelah melakukan pembelajaran di kelas, tentunya saya masih senang dan bangga karena berdasarkan yang sebelumnya kita sudah lakukan observasi, jadi sudah ada gambaran bagi saya apa yang akan saya lakukan di kelas, yaitu jadi saya lebih rinci dalam
melakukan perencanaan sehingga apa yang saya harapkan, yang ingin saya ajarkan dan saya sampaikan akhirnya tersampaikan semua ke peserta didik saya. Ya, jadi karena sudah ada rencana itu yang dilaksanakan ya, jadi perasaannya senang ya karena bisa melakukan perencanaan kemudian diaplikasikan. Oke, bagus. Apa yang menjadi hambatan? Kira-kira ada ya hambatannya selama pelaksanaan proses pembelajaran selama observasi ini? Selama observasi, kendala yang saya rasakan itu lebih kepada mengkondisikan kelas, dimana kan saat itu saya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, sehingga untuk mengkoordinir semua kelompok supaya fokus dalam proses diskusi itu yang saya tekankan. Begitupun saat memusatkan perhatian peserta didik kepada teman-temannya yang sedang menjelaskan hasil diskusinya, itu juga perlu itu yang saya usahakan agar peserta didik dapat fokus memperhatikan teman-teman. Jadi ya intinya di sini pengelolaan kelas ya, bagaimana kita bisa mengelola kelas dengan baik. Bagus sekali ya. Jadi menurut Ibu Anissa ini sudah puas atau masih perlu ini ditingkatkan lagi? Yang saya rasakan sebenarnya untuk dikatakan puas dibanding dengan pembelajaran sebelumnya, saya sudah puas dengan yang pembelajaran kemarin, walaupun masih ada beberapa hal yang masih perlu saya tingkatkan dalam proses pembelajaran. Saya berusaha membuat peserta didik antusias dalam proses pembelajaran dan memiliki ketertarikan untuk mendiskusikan materi yang pada saat itu saya jelaskan, yaitu dengan mengaitkan materi saya yaitu hukum Kepler dengan sejarah kenapa hukum Kepler itu bisa ada. Jadi mengkaitkan antara ini ya pelajaran dipelajari dengan juga yang dialami ya gunanya di kehidupan sehari-hari, karena saya sudah membahas ini hukum Kepler. Bagus sekali. Terus apa yang akan Ibu Anissa tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya selain yang telah disebutkan tadi? Yang ingin saya tingkatkan lebih kepada menarik peserta didik untuk tetap minat terhadap pembelajaran fisika dan meningkatkan juga penguasaan materi saya mengenai materi yang akan saya ajarkan. Bagus sekali ya. Itu tindak lanjut ke depannya ya. Apa masih ada yang lain atau? Dan juga karena yang kita ingin tekankan selain pembelajaran, kita juga perlu meningkatkan sosial emosional anak-anak. Jadi saya harapkan dalam proses pembelajaran saya tetap menekankan bahwa tidak hanya penguasaan materi saja yang anak-anak dapatkan, melainkan pengembangan sosial emosional anak dan juga pembelajaran berdasarkan kemampuan anak-anak yang disebut pembelajaran diferensiasi. Jadi bagus sekali ya rencana pengembangan diri, karena memang saya melihat di sini ada 4 rencana pengembangan diri yang Ibu Anissa ini ya rencanakan pada saat ini, membuat pengembangan diri, di mana yang pertama itu pengembangan keterampilan sosial emosional yang sudah dikatakan tadi, terus mengembangkan keterampilan berdiskusi. Tadi Bu Anissa juga menggunakan metode diskusi ya dalam proses pembelajaran. Terus keterampilan menyampaikan materi, anak-anak itu setelah berdiskusi saya lihat mempresentasikan ya. Mempresentasikan. Terus keterampilan mengelola kelas sudah juga tadi. Saya kira bagus sekali. Jadi bagus sekali ya. Selain juga sudah ini tadi dilaksanakan pengembangan ininya ya, yang aktivitas yang akan direncanakan pengembangan diri dan saat itu. Untuk selanjutnya kita akan melihat pada saat Ibu Anissa melakukan pembelajaran di kelas. Terima kasih Ibu Anissa sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Bu, terima kasih juga Pak Pepe sudah bisa mendampingi kami untuk melihat